Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Sirul Lazimah, NIM 144, Prodi Psikologi Islam, IAIN Salatiga. Saya di sini akan menjelaskan tentang resume materi yang telah saya buat, dan saya juga di sini membuat video guna untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang jiwa dan badan. Jiwa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perwujudan jati diri manusia. Dalam pandangan tradisional, jiwa memiliki arti sebagai makhluk halus. Tetapi konsep ini kini sudah ditinggalkan, karena jiwa diletakkan di luar hakikat manusia dalam konsepnya. Jiwa menyadarkan manusia akan siapa dirinya, menentukan perbuatan, dan menyadarkan akan kehadiran di tengah dunia. Kesadaran jiwa adalah kesadaran yang lebih tinggi daripada kesadaran fisik. Tingkat kesadaran ini disebut juga sebagai bawah sadar, karena biasanya bekerja di bawah atau di luar kesadaran kita sehari-hari. Informasi bagi kesadaran jiwa pun disimpan secara otomatis di bawah kesadaran kita. Badan merupakan bagian elemen mendasar dalam membentuk pribadi manusia. Badan adalah dimensi manusia yang paling nyata. Dalam pandangan tradisional, badan hanya dilihat sebagai kumpulan bagai entitas material yang membentuk suatu makhluk. Dalam pandangan ini, seluruh mekanisme gerakan badan bersifat mekanistik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang manusia dan Al-Quran. Manusia adalah makhluk yang terbentuk dari dua sifat, yaitu baik dan buruk. Kedua sifat ini selalu menyertai manusia di dalam kehidupan manusia, yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran maupun kesesatan, kesedihan maupun kebahagiaan. Pembawaan baik buruk manusia juga bersifat dinamis, bisa berubah-ubah tergantung singgungan yang diterima. Yang bersifat tetap adalah karakter seseorang, bisa bersifat baik atau buruk. Manusia diciptakan oleh Allah agar ia beribadah kepadanya. Pengertian ibadah di sini tidak sesempit pengertian ibadah yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, yakni kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi seluas pengertian yang dikandung oleh kata memperhambakan dirinya sebagai hamba Allah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang manusia, pengetahuan, dan inteligensi. Bagi manusia, seseorang lebih banyak adalah lebih baik kalau dibandingkan dengan yang tidak tahu apa-apa. Dengan pengetahuan menjadikan dia berprestasi secara lebih baik dan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Ada suatu korelasi antara pengetahuan dan antara tingkat pengetahuan suatu pengada dan tingkat kepenuhan yang dapat diberikannya kepada eksistensinya. Sifat yang ilmiah untuk syarat ilmu banyak pengaruhnya dari ilmu-ilmu alam yang sudah ada terlebih dahulu, yaitu objektif, metodis, sistematis, dan universal. Ciri-ciri ilmu pengetahuan ilmiah menurut Dalianggi mempunyai 5 ciri pokok, yaitu empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Sumber-sumber pengetahuan yaitu empirisme, rasionalisme, intuisi, dan wahyu. Inteligensi manusia dewasa terletak pada objektivitasnya. Orang dapat melihat hal-hal yang ada pada dirinya sendiri. Menurut Descartes, bahwa roh justru mungkin untuk mencapai hakikat sendiri dari realitas, sedangkan panca indera hanya memberitahukan kepada kita apa yang berguna atau apa yang merugikan dari hal-hal tersebut. Di samping bersifat objektif, mendalam, terstruktur, objek khas dari inteligensi manusia dewasa ini juga bersifat tak terbatas. Ada 3 tahapan yang ada pada perkembangan akal budi manusia menurut Auguste Comte, yaitu tahapan teologis, tahapan metafisis, dan tahapan positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eksistensi manusia sebagai individu. Eksistensialisme adalah filsafat yang memandang segala sesuatu gejala bertitik tolak dari eksistensinya. Eksistensi dapat diartikan manusia yang berdiri sebagai diri sendiri dengan keluar dari dirinya. Tahap dari eksistensi manusia yaitu tahap estesis, tahap teetis, dan tahap religius. Salah satu masalah yang melanda teologi Kristen Barat adalah masalah
konsep Tuhan. Thomas Aquinas, seorang teolog, mengangkat filsafat ini pada teologi Kristen dalam eksistensinya. Setelah itu, menetapkan wajibnya wujud Tuhan, sebagaimana teolog skolastik mereka. Di sisi lain, mereka mengingkari wajibnya wujud makhluk. Menurut Al-Ghazali dalam bukunya, dikatakan bahwa hakikat mengandung makna sesuatu yang tetap dan tidak berubah-ubah, identitas esensial yang menyebabkan sesuatu menjadi dirinya sendiri dan membedakannya dari yang lainnya.